Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan penilaian akhir tahun matematika kelas 7 materi statistik. Untuk soal yang nomor 21, diagram di bawah ini menunjukkan hasil produksi padi di Desa Makmur tahun 2015 sampai 2018. Rata-rata banyaknya produksi padi per tahun adalah. Untuk menentukan rata-rata produksi padi per tahun, maka produksi padi pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 ini semuanya kita jumlah, kemudian dibagi dengan 4 karena di sini ada 4 tahun. Yang pertama pada tahun 2015 produksi padinya sebanyak 30 kuintal, berarti di sini 30. Kemudian ditambah produksi tahun 2016 di sini sebanyak 50 kuintal. Kemudian pada tahun 2017 sebanyak 40 kuintal. Dan pada tahun 2018 sebanyak 20 kuintal. Kemudian dibagi dengan banyaknya tahun, yaitu sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Di jumlah biasa 30 ditambah 50 80, 80 ditambah 40 120, 120 ditambah 20 diperoleh 140, kemudian dibagi dengan 4. 140 dibagi 4 diperoleh 35. Jadi rata-rata produksi padi per tahun adalah 35 kuintal. Soal yang nomor 22. Gambar di bawah ini adalah diagram lingkaran yang menunjukkan mata pelajaran kesukaan. Jika jumlah siswa adalah 1.500 orang, maka banyaknya siswa yang suka mata pelajaran IPA adalah. Mata pelajaran IPA itu ini semuanya dalam bentuk persen. Berarti untuk mencari prosentase mata pelajaran IPA bisa kita cari. Ingat bahwa seluruhnya ini adalah 100%. Berarti di sini 100%. Kemudian dikurang yang ada 5%, 40%, 15% dan 10%. Berarti di sini dikurangi 5%, kemudian dikurangi lagi 40%, dikurangi lagi 15% dan dikurangi ini 10%. Sehingga di sini diperoleh prosentase mata pelajaran IPA 100 dikurangi 5 dikurangi 40 dikurangi 15 dikurangi 10 diperoleh 30%. Jadi anak-anak yang suka mata pelajaran IPA ada 30%. Selanjutnya kita cari yang suka mata pelajaran IPA, yaitu 30% dari jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa tadi adalah 1.500, berarti dari 1.500 sama dengan 30 per 100 itu 30%, kemudian dikali ini 1.500. Ini kita sederhanakan, kita coret, ini juga habis, sehingga tinggal 15 kali 30 diperoleh 450. Jadi anak-anak yang suka mata pelajaran IPA adalah 450 orang. Selanjutnya soal yang nomor 23. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar
dalam 1 pekan terakhir disajikan pada diagram di bawah ini. Penurunan nilai rupiah tertinggi terjadi pada interval. Jika kita amati pada grafik ini, yang mengalami penurunan adalah dari Senin ke Selasa, ini turun. Kalau dari Selasa ke Rabu naik. Yang turun lagi adalah dari Rabu ke Kamis, dan dari hari Jumat ke hari Sabtu ini mengalami penurunan. Tanpa melakukan perhitungan, kita bisa mencari jarak yang tertinggi, itu adalah penurunan tertinggi. Jadi ini dari hari Rabu ke hari Kamis, kita buat garis seperti ini. Lah, penurunannya sepanjang ini. Kemudian dari hari Jumat ke hari Sabtu, penurunannya sepanjang ini. Kemudian dari hari Senin ke hari Selasa, penurunannya sepanjang ini. Dari sini bisa dilihat yang terpanjang adalah dari Rabu ke Kamis, ini tertinggi. Berarti sebenarnya kita sudah bisa menentukan nilai penurunan tertinggi terjadi pada hari Rabu ke hari Kamis, berarti yang ini. Andaikan kita hitung, berarti di sini 13.240, kemudian dikurangi dengan ini 13.160, dikurangi biasa 0, ini 14 dikurangi 6 diperoleh 8. Berarti penurunannya Rp80. Yang ini juga bisa sebenarnya kita hitung. 13.400 dikurangi dengan 13.375. Nah, nanti akan kita peroleh yang tertinggi adalah penurunan sebesar 80.000. Jadi tanpa dihitung, dilihat dari panjangnya interval ini, kita sudah bisa memilih. Selanjutnya soal yang nomor 24. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegiatan ekskul yang diikuti siswa. Jika banyaknya siswa yang mengikuti musik, ada 48 siswa. Ini tempatnya musik sebanyak 48 siswa. Pertanyaannya, banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan tari. Tari itu yang ini. Di sini sudutnya belum ada. Semuanya dalam bentuk derajat. Ingat bahwa satu putaran penuh ini besarnya adalah 360 derajat. Berarti untuk sudut tari ini bisa kita cari. Sudut dari tari sama dengan sudut dalam satu putaran penuh 360 derajat dikurangi yang sudah ada, pramuka 100 derajat, kemudian dikurangi lagi ini futsal 60 derajat, dikurangi lagi ini musik 80 derajat, dan yang terakhir paskibraka ini sudutnya adalah siku-siku, ada lambang siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Sudut untuk tari 360 dikurangi 100 dikurangi 60 dikurangi 80 dikurangi 90, maka nanti akan diperoleh 30 derajat. Selanjutnya, bagaimana mencari banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan tari? Ini kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan perbandingan. Jadi perbandingan dari sudutnya tari, kemudian dibanding dengan sudut yang sudah diketahui jumlah siswanya. Ini tadi 48, berarti sudutnya adalah 80, yaitu sudutnya musik. Sama dengan banyaknya yang suka tari yang ditanyakan dibagi dengan banyaknya yang suka musik. Di sini sudah ada 48. Sekarang kita substitusikan tari, sudutnya tadi diperoleh
30 derajat dibagi musik tadi sudutnya adalah ini 80 derajat sama dengan X. X itu banyaknya siswa yang suka tari dibagi dengan 48. Kemudian kita sederhanakan seperti ini. Selanjutnya kita kalikan silang 8 kali X sama dengan nih 30 kali 48 atau 3 kali 48. X sama dengan 3 kali 48 dibagi 8. X sama dengan ini kita kalikan biasa kemudian dibagi 8 bisa, atau 48 dibagi 8 diperoleh 6. 6 dikalikan dengan 3 diperoleh 18. Jadi banyaknya siswa yang suka tari adalah 18. Selanjutnya soal yang nomor 25. Data pekerjaan orang tua siswa di sebuah sekolah adalah sebagai berikut. Ini pedagang, buruh pabrik, petani, ASN, lain-lain. Jika jumlah orang tua siswa yang mengikuti survei ada 600 orang, maka banyaknya orang tua siswa yang pekerjaannya sebagai ASN. ASN itu ini 15%. Ya berarti bisa langsung dicari. ASN sama dengan 15% itu 15 per 100, kemudian dikalikan dengan banyaknya yang disurvei, yaitu 600. Sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, ini juga, sehingga tinggal 15 dikalikan 6 diperoleh 90. Berarti yang pekerjaannya sebagai ASN ada sebanyak 90 orang.